Biar kajiannya mantap, buka Quran surat Qaf, surat ke-50 ayat 31, 32, 33, 34, 35. Berteman, belajar tentang iman. Saya sekali, semuanya sekali, biar pengajiannya berkah dengan setiap huruf yang kita baca dari ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Lipatil jannatu lil muttaqin. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiya rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina majid. Artinya, dan didekatkanlah surga itu. Jadi surga itu didekatkan. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Satu, ada nggak takwa kalau pengen dideketin surga? Pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Berarti dekat banget surga teh. Semua pada pengen masuk surga ya. Yang malas tuh perginya. Ya. Daik inditna ya nak. Tuh udah embung. Hadza ma tu'aduna, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan mengembalikan semua persoalannya kepada Allah, lagi memelihara semua peraturannya, hukum-hukum Allah. Lalu yaitu orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang Maha Pemurah, sedang dia kelihatannya, sedang yang disembahnya tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Maka jaminannya adalah yang memiliki karakter tadi, udhulu habis salam dalika yaumul khulud. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, pada sisi kami ada tambahannya. Apa yang kita inginkan di dunia yang tidak kita dapat, nanti Allah berikan di akhirat. Dan tidak hanya itu, Allah berikan bonus. Cuman semua ini perlu keimanan. Saya lihat di Instagram banyak fitnah yang muncul, maka berlindunglah dari fitnah. Alhamdulillahilladzi bi ijatihi wa jalalihi tatimus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Di ayat itu Allah berjanji Allah akan angkat beberapa derajat satu orang beriman dan menyempurnakan keimanannya dengan keilmuan. Berteman, tema kita sore hari ini, belajar tentang iman. Malah termasuk dalam dunia pertemanan pun ada aturan dan estetikanya dalam Al-Quran. La tusahib,
Tidak boleh bersahabat illal mu'minan, kecuali dengan yang karena persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu. Walaupun berbahan emas, sepatu, kalau dipakainya Fir'aun, sepatu berbahan baku emas itu ke bawah ke neraka. Tapi walaupun berbahan papan biasa, pakai karet ala kadarnya, karena dipakainya oleh Bilal, sepatu itu ke bawah ke surga, terumpah itu. Ya, hati-hati pergaulan. Quran bergaul dengan kulit, kulit bergaul dengan Quran. Siapapun yang bertemu dengannya menciuminya, karena gaulnya jeung Quran. Tapi bayangkan kalau kulit bergaulnya dengan bedug, siapapun memukulinya. Jangan salahkan keadaan. Dengan siapa kita berteman, maka hati-hati pertemanan, dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi berteman, tema kita malam ini itu mah plesetan aja sebetulnya, belajar tentang iman supaya kuat dan sederhana. Iman itu sebenarnya artinya sederhana. Iman itu aman. Iman itu apa? Kalau pengen aman, iman aja. Contoh yang bulat keimanannya zaman dulu, Ibrahim itu bapaknya tauhid, gak takut sama siapapun kecuali sama Allah. Dibakar tutung tuh enggak. Sok baca surat Ibrahim sing husu, fahami artinya, tuluy salat geus maca surat Ibrahim asup ka nuseuna. Insyaallah asa urang makan kitunya, hayang kasep maca surat Yusuf, hayang geulis maca surat Maryam. Alhamdulillah Ustad, nasib teh jiga Yusuf kumaha di penjara, nasib teh jiga Maryam boga budak bapaan. Awas Quran lain keur kituan. Iman alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib. Dzalikal kitabu, karena diturunkan kitab la raiba, yang tidak ada keraguan padanya, fihi hudal lil muttaqin, mereka lah orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yang di surat Qaf ayat 31 mah, yang dapat jatah didekatkannya surga kepada mereka. Tapi harus tahu syarat takwa itu harus ada iman. Maka di kita identik imtak, iman dan ya. Apa yang harus diimani? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tidak ada asalnya, lalu kemudian menjadi ada, dan sebentar lagi ditiadakan untuk diadakan. Jadi sederhana mah yang ada teh tiada, yang tiada teh ada. Antara ada dan tiada. Beriman kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kan belajar tentang iman, pernah ketemu Allah teh? Nah, atuh mun colat sok bari ceurik menijigan betul. Awas, ini yang dimanfaatkan kemudian logika kalau kita dangkal akhirnya tersesat. Itu di Instagram saya lihat ada pernyataan komunis namanya bersaksi. Itu harus lihat. Sok pengacara mana yang mau membantah ucapan saya? Saya serius, can paham. Bersaksi itu tidak harus lihat. Ilmal yakin, ada tiga kata yakin dalam Al-Quran. Satu ilmal yakin, yakin karena ilmu. Kita tidak pernah bertemu, tapi sebetulnya kita pernah bertemu loh. Ini bab iman kepada Allah lagi. Allah dulu ya, karena nanti kalaupun tidak beres, sengaja tidak dibereskan biar diundang lagi. Ini to be continue kayak Kopingho ya. Masalah iman itu harus istikharah dulu, takut salah neranginnya. Iman secara maknawi, percaya. Ibu percaya saya pakai baju kotak-kotak biru bergaris merah? Percaya? Bukan percaya Bu, yakin. Karena lihat, percaya mah menuntut tuntutan yang lain. Bu, baju saya, karena saya kan cowok endorse ya, punya baju di rumah nukil 5 deui, eta dituntut iman. Ketika ibu bermain ke rumah saya, Ustadz yang cerita di Masjid Trans Studio Bandung waktu itu, mana yang baju kotak-kotak biru? Saya liatin di lemari, ternyata yakin. Pertanyaannya, pernah melihat surga dan neraka belum? Tapi dituntut percaya bahwa itu teh ada. Allah itu ada, malah pernah ketemu loh kita. Kapan Ustadz? Kan rek diterangkan, poho. Di Al-Arab 172 kita pernah face to face, 4 mata dengan Allah. Alastu bi rabbikum, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Rabbmu?
Bagaimana jawaban manusia waktu itu? Qalu, manusia menjawab dan mengatakan, bala, bukan na'am. Yakin banget. Alastu bi rabbikum? Qala rabbku. Qalu bala syahidna. Ya. Maka ketika bayi lahir, kullu mauladu yuladu alal fitrah. Kenapa setiap bayi yang lahir, entah itu dari Nasrani, entah itu dari Majusi, entah itu dari Yahudi, setiap bayi yang lahir mah semua fitrah karena membawa ketauhidan la ilaha illallah. Nah jadi Kristen, nah jadi Yahudi, nah jadi Majusi atau agama yang lain, fa'abawahu, tergantung lingkungannya. Bersyukur sampai hari ini kita Muslim karena berada di keluarga tapi perlu tajdidu iman. Belajar tentang iman supaya iman kita terjaga. Karena banyak orang yang kemudian terpleset, nges Islam jadi keluar tina Islam. Nah, ada satu pengajian sembunyi-sembunyi ngajinya disuruh syahadat lagi. Berarti ngabatalkan Al-A'raf 72. Karena syahadat itu harus disaksikan. Saya tanyakan, Anda syahadat ke siapa? Ke guru Anda. Guru Anda ke siapa? Ke gurunya lagi. Gurunya ke siapa lagi? Syahadat itu dalam Islam jelas fungsinya satu, ketika terdengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah, berarti didinya tempatnya. Dua, setelah wudu. Tiga, ketika ada atahiyat geningan. Urang sok ngalamun keur salat teh. Atahiyatulillah wassalawatu watthayyibah. Assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalamun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, ya 'alal falah, qad qomati shalah, qad. Nah, jadi qomat ieu teh. Eta sahun, lalai, ngalamun. Ya. Kita mengalami bertemu dengan Allah. Tapi kewajiban kita menjaga yang tadi kata MC, tasdikun biqalbi mahwal iman. Apakah iman itu? Kata Nabi, tasdikun biqalbi, yakin dengan hati, iqrarun bilisan, tergambar dari ucapannya, dia seorang yang beriman, asyhadu an la ilaha illallah. Wa amalun bil arkan, lebih signifikan lagi kelihatan dari perbuatannya, tercermin dia beriman kepada Allah sehingga surga didekatkan kepadanya. Takwa, wa uzlibatil jannati lil muttaqin, tadi di surat Qaf. Ibu pengen surga merindukan kita? Tapi ayat film surga yang tak dirindukannya. Loba jalan ke surga dan bagaimana surga merindukan kita. Tadi karakter orang yang dirindukan surga itu di surat Qaf, tadarus kita sore hari ini. Satu, memiliki sifat al-awwab, mengembalikan seluruh persoalannya ke Allah. Tapi kalau nggak ada iman nggak bisa. Udah ada iman aja mengembalikan persoalan teh nggak ke Allah, kadang ke pengacara dulu. Mun gering ka dokter heula. Abdi mah alhamdulillah cager mah teh ke obat ieu hati-hati. Tidak terasa. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Itu ucapan. Terlihat dari sikap. Mun aya masalah teh salat. Apapun masalahnya. Karena Abdullah bin Jundud pernah bareng jeung Rasul, nggak langsung belajar Quran. Yang Rasul anjurkan kepadaku, tema kita sore hari ini, beriman dulu. Nah, nanti membaca Quran, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, semakin bertambah keiman. Ada banyak orang yang baca Quran, hafid, tapi tidak beriman. Contoh, dulu Snukronya, hafal? Ahli sejarah yang paling apa mah, yang hafid Quran 30 juz, diam di Aceh, lalu pura-pura jadi ustad, lalu menerangkan tentang Islam. Sok baca Quran mah ngantong diartikeun nya kitu weh. Rasul mah justru iman dulu. Yakin gak Quran dari Allah? Yakin. Quran itu takrifnya kitab yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad kan, lalu membacanya ibadah, di dalamnya aturan, perintah dan larangan. Terbagi tiga, al-qasas, kisah-kisah, al-marsyar'i, hukum-hukum, dan at-tauhid, kesimpulannya di surat Al-Ikhlas. Itu globalnya. Dan mukjizat yang masih berlaku itu Al-Quran. Maka ada di poin rukun iman itu iman kepada Allah,
iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, terakhir iman yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Cuman saya tidak akan bertanya seperti kuis. Ibu-ibu pernah nyeri hati soal nama. Ibu-ibu rukun Islam aya cenah. 5 gitu. Paur nanyakan rukun iman ge. Ibu-ibu rukun iman aya genep. Nya. Rukun iman itu 6. Yang pokok adalah iman kepada Allah. Pertanyaannya kembali, kita pernah bertemu Allah? Pernah. Cuman lupa lagi. Seperti ibu pernah hamil? Pernah melahirkan? Gimana rasanya? Lupa lagi Ustaz, mata kain lagi euker deui. Bapak-bapak pernah disunat? Gimana rasanya? Lupa lagi tong disunat deui. Penting mah aya tapakna weh. Nya. Apa bekas dari kita bertemu dengan Allah? Ada kehidupan, ada hela nafas, ada suara. Jadi iman yakinnya itu bukan berdasarkan ketemu udah, tapi ilmal yakin. Dikuatkan imannya itu dengan ilmu, maka jadi wajib mencari Malah Allah berjanji akan aku angkat beberapa derajat orang yang sudah memiliki iman, lalu disempurnakan imannya dengan ilmu. Seperti ini. Jadi berimannya bukan mengekor, bukan hanya tuturut munding, tapi mengikuti berdasarkan ilmu. Pertanyaannya, kenapa sholat? Kunaon jumaahan? Da poe jumaah da eueuh jumaah poe Sabtu. Jawabannya teh nu imanna sederhana, wa bidzalika umirtu, karena diperintah saja. Mana dalilnya? Surat Jumaah ayat 9. Eta nu imanna asli mah. Karena mulut mengakui, hati tidak, can iman tah ngaranna munafik. Kalau mulut menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, pernah aya di DG-nya asyhadu alla, tapi hatinya tidak, munafik. Ada hati mengakui tapi mulut dan perilaku tidak, kufur. Dan kafir teh narima tuh hatena mah. Sampai Firaun pun tahu endingnya. Akhirnya mengakui ya, ini amantu, aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun. Karena tertekan akhirnya ngaku. Tanya ke orang yang luar Islam, aman khalaqas samawati wal ar, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab yaqulunallah. Jawabannya mah insting, Allah. Yang paling berat itu la ilaha. Setelah itu kalau rububiyah mah semua juga mengakui semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Yang berat dalam ujian keimanan ketika kita disuruh berhukum dengan hukum Allah yang sekarang jadi rame. Maka surga didekatkan kepada beberapa kelompok orang. Satu al-awwab, tadi di ini perlu iman. Al-awwab orang yang mengembalikan seluruh persoalannya paripurna ke Allah, apapun masalahnya. Kedua al-hafiz. Tadi ada kalimat al-hafiz ya. Hafiz itu bukan hanya hafal, tapi faham. Da orang faham pasti hafal demi Allah dah. Nu faham pasti apa, tapi nu apa belum tentu paham. Saya buktikan di kehidupan keseharian. Saya seorang hafid, bukan sombong, lain hafid Quran. Hafid lagu tahu bulat. Mau dites? Oh, bising pajarkeun bohong di masjid ya. Saya terang aja ngapakeun lagu eta. Padahal tinggal kupluk ke 2 rangkep, sulit masuk informasi ke dalam karena tebalnya pendengaran saya terhalangi. Tapi saya boleh buktikan ya. Bising salah mad tabi'i tajwidna bener kan? Tahu bulat digoreng dina mobil dadakan 500-an. Mad wajib munfasil. Genap harkat. Gurih-gurih nyoy seberapa kali? 2 kali. Mun sakali bid'ah. Gurih-gurih nyoy. Ustaz meni sempat ngapalkeun demi Allah henteu. Nah apa? Karena tetangga tukang tahu bulat. Kebayang temun Quran didengarkan tiap hari. Maka beriman dulu. Nanti Allah yang cerdaskan kita. Terlebih melengkapi menyempurnakan keimanan dengan mengikuti apa yang Allah inginkan setelah kita mengimaninya. Maka zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib.
Allahnya tidak terlihat tapi ada. Apa bukti adanya? Ada kalamnya. Quran itu kalam siapa? Suka disebut kalamullah. Ketika kita baca Quran, Allah sedang bicara loh sama kita. Saya mah sering dapat jawaban kalau dapat masalah, wis arah asli ke jawabanana. Maka berimanlah. Ya, anu ieu teh geuningan surat Al-Baqarah sebelum la yukallifullahu nafsan teh ningan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya amanar rasulu bima unzila ilaihi kepada Quran mir rabbihi, Quran itu dari Rabbnya. Wal mu'minun, semua beriman. Kullun amana, semua beriman. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu, tidak ada perpecahan setelah semuanya dikembalikan ke Quran. Oh, Ustaz ketemu sekarang berarti perbedaan pendapat teh apa pemicunya? Tidak kembali ke Al-Quran. Setelah dapat ayat ditafsirkan oleh pikirannya masing-masing. Jadi multi tafsir. Padahal Quran itu wa ahsanu tafsiro. Maka berteman belajar tentang iman, beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Setelah iman ada, baca. Jadi tafsirnya mau ngaco karena sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Walaupun teka harti, ia datang nanti Allah pasti bener. Karena orang beriman mah bu, tidak menyembah logikanya. Logik nggak? Ibu Musa teh nyaah kepada anaknya sayang. Kepada siapa? Kepada Musa, kan indung Musa. Tapi nyaah teh teu logik. Ongko nyaah tapi dipalidkeun. Masuk akal nggak? Itulah iman. Ibrahim sayang nggak kepada Ismail? Tapi kenapa mau disembelih? Itulah iman. Nabi Allah Subhanahu wa taala sayang nggak ke Ayub alaihissalam? Kenapa dibudugin? Apa dibudugin? Dikasih penyakit borok. Jangan merasa beriman kalau belum iman aman. Apa tuh endingnya Nabi Ayub? Kembali utuh, mulus kulitnya. Karena sabar menjalani kenyataan. Karena yakin ini ujian dari keimanan. Yusuf dikunclungkeun ke sumur. Akhirnya jadi apa? Jadi raja kan? Yang masih muda. Jadi mana yang jadi raja kudu dikunclungkeun lah ke sumur. Kurang mah plagiatnya. Iman itu unlogical, tidak masuk akal. Ketika itu Musa bisa membelah laut. Kita mengaku beriman, cengengna karek diuji teh meni asa pangimana. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Itu sunatullah. Maka belajar tentang iman harus mendasar. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya. Baca Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaharti teu kaharti pasti benar, iman aman. Bu, Pak, kalau kita baca Quran, lalu Quran yang kita baca tidak kita mengerti, yang salah Quran atau kita? Atau logikanya kieu, saya dikasih kopiah buat sholat, tapi tiba-tiba kopiah teh sereg, sopak sirahna ganti kopiahna. Ya lebar kopiah iming alus kieu cik injem bedog ya lebar sereg ge papaseul lah. Kita nerima ayat itu kalau cocok dengan hawa nafsu. Wah, bapak-bapak arapa ayat poligami. Tapi embung ayat nulain mah, ayat jihad embung. Kalau kita ketabrak kereta api, yang salah kereta atau kita? Aya mobil ketabrak kereta, nu salah teh mobil kereta. Mobil, karena kereta mah sudah jelas sareona. Mun keur ngaji kasindiran, nu salah teh nu ngajina anu nyindiranana. Anda tuh nyindiran kareret. Cek Al-Quran gitu pas kalakuan orang gitu. Geus tong ngaji di ka Trans Studio komo jeung Ustaz Epi mah ngajina teh ka urang we melong. Nyahoeun ti sahanya. Teteh ibu keur cicing narea kareta. Da ngaji ti rumah ka dieu na teh pada keur aya konflik jeung salaki daripada rieun ningali beungeut salaki nu teu puguh. Mending kajian asar di Trans Studio. Diuk pek teh si ustadna teh jiga nu menang ngolingan nerangkeun bab akhlak ke suami.
langsung jam medut nyawun ti sahanya ngajina kudu iman eta teh Allah apaleun ka urang we ngajina teh sentimen abi mah teu udunan wantun galeh teu wantun ulah geuleuh ti dituna sakitu teu ngabatikeun. Nah, ketika Allah menerangkan Al-Qur'an terus kita imani, lalu kita tidak nurut ke Al-Quran, nyawayahna. Padahal Al-Quran itu untuk memudahkan loh. Inna anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sungguhnya Al-Quran ini aku turunkan untuk menjadi mudah. Berarti mau orang hirup susah, jauh tina Al-Qur'an. Ustaz sok mamawa, angerwe susah baca. Artikeun, fahami, amalkan, ikhlas. Berteman, belajar tentang iman. Hanya bicara munafik, hanya pengakuan dalam hati kufur. Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Nabi ya. Dekat dengan Nabi, dekat, tapi beda tempat di akhirat karena imannya nggak sama. Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an. Walaupun bapaknya Nabi, nggak ada nepotisme. Beda frekuensi, beda iman, tempatnya juga beda. Sadapur, sasumur, sakasur, punten teu sajalur. Karena waktu dikasih umur, dia tidak pernah tafakur, berpikir, tidak pernah tadabbur, membaca. Jauh kata sakur mah proporsional. Nabi Lut dengan istrinya terpisah di Yamin di akhirat mah. Yang dipisah teh di Yamin kan. Ibrahim dengan bapaknya di Yamin. Tadi kuah. Bapaknya di neraka, anaknya di surga. Lamun Nabi Nuh mah bapaknya di surga, anaknya di neraka. Kalau Fir'aun mah Fir'aunnya di neraka, istrinya Asiyah di surga. Maka belajar tentang iman harus satu frekuensi biar amalnya sama dalam beriman kepada Allah melalui ilmu yakin. Berilmu, siapapun ustadznya dengekeun. Paling berat nerangkeun keimanan makanya unlogical, tidak masuk akal, seperti cinta. Cek Agnes kumaha? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika kan gitunya. Saya apa kerjumba kamari poe Minggu. Ngunaheun oge sih. Iman itu tidak ada logika. Ibrahim harus masuk ke dalam api nanaonan ieu. Ismail harus disembeli. Sok kasus ujian keimanan ma Isra Mi'raj, ingat itu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasul diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Paginya Nabi berbicara seperti ini. Aku tadi melakukan perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu berapa kilometer. Lalu dinaikkan ke langit subuh ngomong geus aya deui di masjid. Terus Aisyah teh lain ngadukung nih Rasul ngomong gitu teh. Aku semalam berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa terus naik ke langit ke-7. Ya, tapi cek Aisyah teh kadon komen teh kieu, aku tidak kehilangan jasad Rasul katanya. Rame atuh sahabat. Itu nu bener nu mana? Sementara dua-duana tara ngabohong. Ayo urang mah kan hese percayana, itu bener teh nya. Kan Rasul mah tidak pernah berbohong. Kita mah umatnya nyeri awak mun teu ngabohong. Nya. Oh, sahabat goyah imannya saat itu diuji. Yang paling pertama membenarkan pernyataan Nabi Abu Bakar sehingga dapat gelar Siddiq. Kalaupun tidak masuk akal, aku yang pertama membenarkan. Shadaqallahul adzim. Rasul tidak pernah berbohong. Ini ujian keimanan. Oh, ternyata dibuka sarahnya, kisah aslinya. Jadi yang Isra Mi'raj itu bukan jasadnya, seperti kita bermimpi badan mah didinya teh ini keur ngaji kayak kan orang sok Isra Mi'rajnya. Ngomong ngaji asar kieu candahar. Tanya, "Bu, cek itu ditanya ke Ustad, Bu, bangun. Apa yang saya terangkan, Bu?" Bu, eta Ustad Epi nanya. Melong we. Apa? Jika ka orok we ka urang teh. Hao hakeung cenah. Hari ibu ngawas bobo, aduh Ustad punten, ibu teh nyeuseum capek. Ibu bieu ti mana 10 menit diperhatikan teh. Ibu teh panggih jeung Dracula. Oh, berarti ka Inggris heula nya. Da Dracula mah jurig Inggris. Awakna teh ini tapi panggih jeung dan Dracula mah jurig Inggris, berarti dia melakukan Isra Mi'raj ke Inggris. Bertemu dengan Dracula kan?
Beda jeung jurig urang mah kuntilanak. Jadi kumaha atmosfer kedaerahan di urang mah make mukena musola. Bolong tongongna, nyisiran teu balik, sedowna teu balik. Jadi saya mah lain sieun ku jurig teh era manggihanana dangdana tara balik. Tingali jurig luar negeri mah falak ge jilbabna syar'i. Nya tak era nu teu jilbab ku si palak kon jurig sok ai jurig urang mah niwatir genderwo kitu bentukna teh kuntilanak watir cenah teh bisa rebonding gitunya merada gaya. Tapi ningali jurig Inggris mah Dracula make tuxedo di lipstick huntuna tololkeun saeutik gaya. Pernah tuh ada simposium Dracula sedunia datang ngarinum mana tara nginum getih heuh kelah cenah neangan heula ieu lapar rapat teh lila dimulaina ini teh set langsung balik deui sakecamatan para rucet disedot ku Dracula eta ketihan geus cenah mana geus sok cenah urangeun set sadesa pas Dracula Indonesia geus duanana keancang Dracula set geus ketihan deui nah tere tidak goda beda wae urang mah nya. Tah si ibu teh buti mana? Ya panggil Dracula Ustaz menifikasian gitu sare di masjid panggil Dracula. Berarti dia melakukan Isra. Nabi pun sama, jasadnya nggak kemana-mana menurut satu riwayat. Ini menuntut keimanan. Kalau salah saja jadi tahoyul, jadi khurafat. Sampai dulu pernah lihat gambar buruk perempuan cantik berbadan kuda, tiap-tiap plesetan Yahudi. Jadi banyak sekali sindrom yang menggagalkan iman kita jadi rusak. Maka apa iman itu ya Rasulullah? Kau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah ini mah nanti lanjutannya rame ini. Iman sederhananya aman. Totally ke Allah. Nanti upah dari keimanannya itu sendiri ilmal yakin. Dulu ainal yakin di Al-A'raf 172 lihat yakin ya mah Allah. Dikasih lupa innal insan mahalil hota wanisian dipohokeun ka Allah teh supaya penguji keimannya tetap teu iman ka kami. Akhirnya kan ada komunis kalau nggak lihat mah. Yahudi dulu kan tuntutannya pengen lihat. Aku akan beriman kalau ingin aku Allah memperlihatkan diri. Sampai keluar percik api itu ngajararungkel. Teu yakin keneh ka kami cek Allah teh. Ujian ilmal yakin kaji saja ilmunya. Nah engke buruhna hakul yakin. Ibu yakin besok ada? Seperti melihat hari kemarin, melihat hari ini dari hari kemarin. Yakin gak hari ini ada? Yakin. Hari ini nyamah. Tapi teu yakin hari ini kita masih ada tidak? Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah dihirupkeun keneh. Tah urang ningali poe isuk. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tandur. Kita lihat, perhatikan. Nafsum ma qaddamat liqad. Al-Hasr ayat 18. Pertanyaannya, besok ada nggak? Kalau hari esok ada nggak? Jawab dalin Jumaahan. Hari esok ada nggak? Yang tidak terjawab oleh kita teh besok kita aya keneh teh. Ta eta perluna iman teh. Hidup ini cuma 3 hari, catat yang status lumayan. Hidup ini hanya 3 hari. 1 kemarin, kedua hari ini, besok. Nanti lu poe hirup teh. Dan kita dipanggil Allah cuma 3 kali. Usum adan, usum haji dan umroh. Doakan Ustaz Hanan sedang berumroh. Usum naon? Usum maut. Nu reuwas mah nu maut teu mawa iman. Maka hidupnya enggak aman. Nah, ayeuna bicara iman ke hari akhir. Entong jauh teuing ka surga jeung neraka. Asup we ka kuburan, wilayah alam kubur. Ketika jasad kita digulang gaper oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita dimandikan, dikafani, disolatkan, pertanyaannya kita saat itu di mana ruhnya? Wah ini ngeri nih. Kitabnya teh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, judulnya Ar-Ruh. Saya lagi baca itu, aduh, madi teu motah teuing hirup teh, bising isukan balik, kudu rada sedikit jiar kadinya teh gladi resik. Set, wih sieun nol saeutik ke. Ibu kalau hari ini wafat, apa yang sudah dipersiapkan? Suami ganteng ditinggalkan, statusnya berubah saat itu juga jadi duda. Anak kita jadi yatim atau piatu.
mobil yang belum beres cicilannya pun lunas, dibayar kuno hirup. Lalu jasad kita semakin diarahkan ke tempat yang sempit. Itu pun perlu diimani. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Tapi hati-hati kalau tidak berdasarkan ilmu, wahyu, hadis dan ayat, bisa jadi yakin kepada yang gaib itu khurafat. Contoh, awas ngaji minang ka Trans Studio, tapi masih kene sok aya muriding tanpa alasan. Malam Jumat ngesiasinan reka cai kliwon ditinggalin tanggal teh copu riding. Nah urusan kliwon yang muriding ini apa ini? Apa yang menyebabkan muridingnya itu muriding teh? Pada tuntutan dan tuntunan muriding itu di Al-Anfal ayat 2, boleh muriding, boleh merinding, boleh. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika engkau membaca ayat Allah lalu engkau ada rasa takut. Wa khasyar rahman, yang ketiga tadi al-awab al-hafid, yang menjaga hukum-hukum, ada rasa takut ke Allah. Pertanyaannya, takut kita dominan takut ke Allah atau dominan takut kepada selain Allah yang tidak jelas? Nah ini merindingnya teh kenapa ya teh? Osok urang muriding mun keur salat, osok mun baca anak ngeunaheun ustad sok hayang ceurik kunaon bu, ras ku teu ngarti. Merinding itu karena faham. Siga lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran ini diturunkan kepada gunung mengkerut karena takut saking beratnya Al-Quran. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Orang ngadenge Quran sok aya ngadeg-deg. Pas imamna baca anak panjang sok ngadeg-deg panjang-panjang teuing. Ngadeg-deg nanti lain karena Allah. Tah, ketika tidak beriman atau ada iman tapi imannya tidak dipelihara dengan ilmu, ketika ke air malam Jumat kliwon, set, tah merinding nanti kunaon tah? Ku jurig, pernah ningali jurig? Nah itu yang disebut takhayul, diyakini jadi khurafat, diamalkan jadi bid'ah, disebarkan jadi musyrik. Maka berbicara alladzina yu'minuna bil ghaibi, belajar tentang iman, salah satunya iman kepada yang gaib harus ada dalil. Maka saya masuk debat jeung nu pernah panggih jeung jin. Tad urang panggih jeung jin. Ai jin gaib teu? Gaib. Berarti dirinya panggih jeung nu gaib nya. Berarti geus teu gaib deui. Contoh, saya belajar bahasa Arab, masuk ke kelas. Guru saya bertanya, "Man gaib?" Siapa yang tidak hadir? Lain nanyakeun nu gaib teh. Emang orang sakelas jeung jin? Man gaib? Bapak-bapak MC pengajian sok kieu di lembur. Ka para hadirin anu biasa hadir, ka para hadirin nu teu acan hadir. Salah. Nu can hadir mah lain hadirin. Hadirin mah nu geus hadir. Nu can hadir mah ghaibin. Keman dirubah cara mengundangnya. Ka para ghaibin nu teu acan hadir. Insyaallah datangna nu garoib bungkul. Serba salah di urang mah nya. Ini mah pendekatan bahasa. Tidak gaib lagi kalau sudah nampak. Jadi zahir. Seperti jin, jamaknya janin. Janin terlihat nggak? Tapi ada. Dulu jeung lieur ngaji jeung Ustad Epi mah. Mun Ustad Epi ngabahasna rada lieur, punten tong egois. Ustad Epi na lieur ti heula. Hese ieu nerangkeunna teh kudu ku cara kumaha bab iman mah. Karena hese ngagamarkeunana iman mah aman we lah geus lah. Karena Allah mah menguji nate antakrahu say'a wa huwa khairul lakum. Apakah rasa tidak enak? Itu teh kebaikan. Justru hati-hati ketika diuji dengan keenakan. Fir'aun diujina ku ngeunah, Sa'labah ku ngeunah, Korun ku ngeunah. Endingnya lihat. Biarkan Allah punya hak prerogatif. Ada sih nabi yang diuji dengan kekayaan, Sulaiman, tapi tetap bertakwa. Jadi iman itu aman. Nanti bicara Islam, selamat, ihsan, disiplin, tertib. Nah, ihsan sendiri syaratnya harus ada iman. Beribadah, wa'bud rabbaka, beribadah kepada Allah, ka'annaka
tarah. Seakan-akan kau yakin dia melihatmu atau engkau melihatnya. Wa ilam takun tarah, kalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, sungguhnya dia melihatmu. Jadi salat anu iman mah fokus serius ke tempat sujud, teculang-cileng, karena yakin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ini pertemuan aku dengan Rabbku, bisa jadi ini pertemuan terakhirku dengannya. Maka imam selalu mengingatkan as-salatu muwadi', bisa jadi ini salat terakhir kita. Maka dinikmati ke orang beriman mah amalan-amalannya teh henteu culang-cileng, henteu lebay. Karena amalnya hanya untuk Allah yang diimaninya. Paham ya? Yang lahir kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang beriman itu amalnya hanya untuk Allah. Sedikit saja diberikan kepada yang bukan Allah, hati-hati, nanti Allah di akhirat ini pun harus diimani, akan menyuruh orang itu, ya Allah, mana pahala dari amalku? Aku tahu alimum bidatis sudur, zat yang terdalam dalam hatimu. Aku tahu amalmu berselingkuh. Ke aku iya, tapi dibagi ke yang lain, namanya yuraun, riya. Kan orang mah teu kuatnya lamun rek beramal teu nyeun status heulanya. OTW Masjid Trans. Teu nanaon, ngananaonan. OTW duha. OTW puasa. Aduh, puasa ge di beja-beja. Make video Instagram. Luar biasa sekali puasaku hari ini. Goyang. Nembongkeun leuleus gitu. Hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Nah, amal-amal seperti ini kalau dibuka, wa qadimna ila ma amilu min amalin di surat Al-Furqan faja'alnahu habba'an mansura. Aku tiup amalnya seperti debu yang tertiup angin di atas batu, terburai tak bersisa. Karena ada perselingkuhan di amal dalam bab niat. Ada untuk Allah, ada untuk manusia. Da beda atuh mun ngimaman jamaah loba. Kamu aya suara mitoha dehe mah. Wah, si bapak asup euy. Waladolin amin. Tadinya nggak ada niat baca surat Toha, karena si bapak mitoha asup. Anas jadi diganti ku surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Wah, ini amal hancur ini. Sudah berkepentingan ini amal. Can karasa ayeuna mah, maka Allah sediakan surga dan neraka. Maka iman tanpa ilmu rapuh. Ilmu tanpa iman sesat. Gak ada untungnya. Maka yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Aku sempurnakan orang-orang beriman di antaramu dan utul ilma, orang-orang yang mencari ilmu untuk menyempurnakan keimanannya. Jadi kesimpulannya sederhana. Para ulama menyimpulkan tentang iman ini, hati-hati dengan keimanan. Maka berteman, belajar tentang iman terus dan terus. An-nasu kuluhum halka, kata para ulama dari beberapa tafsir. Semua manusia akan binasa ilal mu'minin, kecuali yang beriman. Kita sedang belajar itu hari ini, berteman, belajar tentang iman. Cukupkah? Tidak cukup dengan iman, karena Fir'aun pun beriman. Al-mu'minuna halka, orang beriman pun binasa. Ilal alimin, tuh menuntut syarat. Pengen tidak binasa imannya, harus ada ilmu. Sekarang rukun kedua berarti setelah menyatakan iman teh ngaji. Bandung lautan kajian, sok kamana we ngaji mah, penting kekuatan iman yazid, bertambah. Kan sifat itu mah, sifat iman mah dua ya, yajidu awayan kusu, turun dan naik. Bener? Sifat iman mah turun naik. Itu mah untuk para sahabat. Bagi kita mah bukan turun naik, ada dan tiada. Di masjid aya, kalau di masjid Allah nya, maka perlu power bank, perlu casan nya. An-nasu kulluhum halka, setiap manusia akan binasa ilal mu'minin, kecuali yang beriman. Alhamdulillah, berteman, temanya keren, belajar tentang iman. Tidak cukup di sana. Al-mu'minuna halka, orang beriman pun diancam binasa. Ilal alimin, kecuali melengkapi keimanannya dengan ilmu, ilmal yakin. Untuk mencapai hakul yakin itu harus ada ilmal yakin.
surga itu ada, neraka itu benar, akhirat itu ada, mizan, sirot, bla bla bla. Perjalanan kita masih panjang. Ini perlu ilmu. Beli gerak buku Malam Pertama di Kubur, keren banget. Itu nguatin keimanan kita. Jadi mau bawang teuing karena isukan gadinya. Jangan merasa muda, kuat, sehat, poe minggu ikut jumba. Ingat syarat mati tidak harus tua dan sakit. On project pop ge maot kamari. Sok, urang iraha teuing atuh. Imannya ada enggak? Ilmunya ada enggak? Al-alimuna halka, orang berilmu pun terancam binasa. Ilal amilin. Tuh, kelihatan dari amalnya. Orang berilmu itu teriweuh, kalem we ngajawab masalah tuh. Karena ada iman dan ilmu. Contoh, saya pernah diskusi dengan orang ITB itu. Yang pernah saya ceritain di sini dulu. Cek urang teh tata rucingan daripada ngaralamun sok. Bijil tah pertanyaannya ti orang ITB. Kunaon soang sorana betarik cenah. Eksakta. Kenapa? Soang tahu soang? Sorana bertarik. Oh, cek ilmu fisika, logika mah gelombang suaranya panjang karena beheungna Pak panjang. Saat Epi mah beriman ke Allah, tidak terjebak dengan teori itu. Walaupun seperti benar soang sorana tarik karena beheungna panjang, benar dan memang faktana, tapi tidak selamanya jadi kebenaran kalau patokannya beheungna panjang. Kalau patokannya lehernya panjang lalu kemudian suaranya keras. Saya bawa bangkong aya kumaha eueuh beheungan tapi sorana borogodododododod borogododododododod. Jadi bukan patokan kebenaran logika itu. Aya deui nu unik kaluarkeun oray tah ieu mah beheung hungkul awak-awak kumaha sorana. Jadi alasan ustad apa? Saya beriman kepada Allah, sudah kehendak Allah weh. Masya Allah kana lam yasalam yakun, kitu cek Allah na. Jadi logika dimentahkan saat itu. Oke nya. Indah kan? Make iman mah terjawab semua. Maka api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut pun terbelah bagi Musa. Tongkat Nabi Musa ya keneh? Aya di tempat benda-benda Islam heuk injeum. Tingangkeun ngana cai insyaallah ceret. Bukan tongkatnya, tapi keimanan Musanya. Bukan apinya yang menjadi dingin, tapi keyakinan Ibrahim kepada Allahnya yang bulat. Keren gak iman itu? Maka iman aman. Islam selamat ilmu. Islam itu ilmu. Asyhadu alla ilaha illallah Al-Quran, Muhammad Rasul itu as-sunnah. Pelajari, karena yang paling paham Quran itu Rasul. Maka beriman kedua setelah ke Allah, beriman kepada Rasul. Adapun apapun dan masalahnya, fa in tanajatum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul lan tadilu abadan. Tidak akan sesat kalau kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Allah tahu di sebelah sayap lalat ada racun. Allah tahu di sebelah sayap lalat ada penawar. Pertanyaannya, saat itu Rasul punya mikroskop enggak? Punya laboratorium tidak? Tapi dibuktikan oleh para ahli hari ini, bener dina lalatnya aya penawar, sebelahnya aya racun. Maka ida waqa'a dubab, kalau ada lalat hinggap di minuman kita, fal yagmis. Saya lalat entrep ya. Dikunclung, tong akan dipiceun, lelepkeun heula. Tuluy piceun naonna? Caina eueuh gawe atuh langsung we laleurna. Tuluy inum caina jiga kieu nginumna teh bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yagmis, lelepkeun. Jadi penasaran para ahli. Ternyata di hadis itu dijelaskan bahwa di sebelah lalat itu kata Nabi ada racun, sebelah lalat itu ada penawar. Ketika ditenggelamkan itu sebagai penawarnya. Dibuktikan 14 abad kemudian benar. Nabi nyahoeun ti mana? Tina iman wa mayan taiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Geus ti Allah we ngeunah informasi ti Allah mah. Kasus 212 saya tidak terjebak. Karena memang itu bagian daripada rencana Allah. Ada di Al-Qur'annya, pengen tahu? Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 12. Tengaruhnya. Apa ungkapan Allah dalam surat 2 ayat 12? Wa idza qila lahum la tufsidu. Jangan menistakan ayat. Nanti kau merusak.
qalu innama nahnu muslihun. Aku ini pembuat kebaikan, saya bikin masjid, ibu angkat saya muslim, saya sadar Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad, kan gitunya, jika nu bener rusuh. Quran itu saya yakin diturunkan oleh Nabi Muhammad. Pret ah. Nya, hati-hati ngomong, perasaan gak enak nih. Nya. Lalu surat 21 ayat 2. Kitu-kitu kene. Dateng ngaruh di penjara teh. Henteu prosesi iya. Ya, qalu innama nahnu muslihun, geus dijawab. Nantak cek engge, cek aing oge. Nya, nantak ibu saya makasih mah tadi ditemui. Mah nah mah teu ngadoakeun Epi jadi presiden. Ah karunya Jokowi ge begang cenah. Berarti si mama hayang boga anakna lintuh gitu. Geus doakeun ku mama sing jadi ulama, yes. Tong ngadoakeun budak jadi presiden, watir. Teu bisa ngadahar seblak ceker geus jadi presiden. Nya, beriman. Nah, annasu kulluhum halka. Semua manusia binasa kecuali yang beriman. Yang beriman binasa kecuali yang berilmu. Yang berilmu binasa kecuali yang beramal. Yang beramal pun binasa illal mukhlasin. Kecuali yang ikhlas dalam beramalnya. Nah, ikhlasnya perlu iman. Itu beramal teh karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Nah, itu masalah. Ya, kudu karena Allah. Biar dapat oleh. Barang siapa Allah tujuannya, dunia melayaninya. Yang paling harus diimani hari ini, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, sehingga melahirkan kehati-hatian dalam melangkah menuju akhir kita. Karena hidup ini seperti eskalator, bergerak, tidak bergerak, semua menuju ke sudah. Cuman bekal apa? Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod, seangkatanmu sudah pulang. Apa bekalmu untuk hari esokmu? Nah, tadi disimpulkan dengan surat Qaf ada 4 karakteristik manusia yang didamba surga. 1, al-awab, kembalikan semua masalah ke Allah. Itu perlu iman. Dan Allah yang menyelesaikan masalah kita. Wiridnya sudah pada apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, iyyaka na'budu wa iyyaka nas, wa ila rabbika farghab, Allahus samad, fa idza azamta fatawakal Allah. Al-awwab itu semua yang beriman, lalu dengan imannya ketika ada masalah mengembalikan semua persoalannya kepada Allah. Kedua, al-hafiz, yang belajar terus memahami hukum-hukum Allah, lalu dengannya dia bergerak. Saya bukan tidak suka riba, ternyata saya sudah tahu hukumnya, saya harus keluar dari zona itu dengan apapun ikhtiar saya. Taita al-hafiz. Saya lain teu beuki jinah, mun dimenangkeun mah wah ditambu teu disanguan. Saya tidak berzina bukan tidak suka, Allah melarang. Wala taqrabu zina, jangan berzinahnya, mendekatinya saja tidak boleh. Dia berhenti. Pak, kunaon Pak tidak berzina? Geus kolot cep, geus rempo, iman lain. Ibu alhamdulillah nganggo jiblab ayeuna mah. Di kaos kaki, muhun cep Epi tisaprak perpecahan antar suku. Jadi ke masjid Trans teh mun ruku teh disadap perepet. Jadi ibu teh make kaos kaki lain iman eta mah nutupan rorom Ibu jilbabna meni syar'i, muhun tos huis hungkul. Eta iman mah ti budak ngora. Saya tahu kalau dibuka ini menarik, tapi saya takut ke eta al-hafiz. Al-awab, mengembalikan semua persoalan kepada Allah dengan iman yang ada, yang dibenahi ilmu. Kedua, al-hafiz, menjaga hukum-hukum Allah. Yang ketiga, wa khasyar rahman, menguatkan rasa takut ke Allah. Baca eta mah bab kematian, bab mizan, bab audit, bab pertanggungjawaban. Yang keempat, al-munib, bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Tidak ada istilah terlambat, karena mau nggak mau semua akan pulang ke Allah. Di akhirat hanya 2 tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Punten, saya pertanyakan, ari orang kafir mun teu salat doraka teu? Henteu. Ngunah nyebut doraka henteu da eukeur si eta mah. Jiga nu gelo gering. Ai nu gelo kunaon tara gering. Nu gelo mah tara gering. Sare di jalan sugan sok angin duduk asup angin gitu nya, tong ngetrok warung nyungkeun tolak angin tara.
tapi sagelo-gelo nu gelo anger we make topi mah nasirahnya. Mentas culang cileung hujan ngiuhan berarti teu gelo kabeh. Da cek Rasul mah eueuh nu gelo teh. Nah, kunaon nu gelo tara gending? Karena keur gering. Kunaon jalma kafir teu salat, teu haji, teu puasa, teu doraka. Da si eta mah asup narakana ge tanpa hisab. Semua ditanya deui, tigrig langsung. Justru nu bakal asup neraka mah jalma nu iman. Hati-hati. Keren. Om tolelot om. Gandeng. Keur ngaji nya teh kudu iman urang teh. Geus dikitukeun we ku Allah nya. Tuh nya poho deui si tololet nya. Jadi iman itu menuntut keyakinan yang bulat walaupun tidak masuk akal. Tak orang beriman ke Allah siap tidak dengan resiko. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Kalau sudah betul paripurna pemahaman keimanan geus moal loba nuntut. Nah, kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata orang-orang beriman pun masuk neraka. Karena ada dzunub, dosa-dosa. Tidak cukup dengan iman. Nah, asup ka neraka teu dibenahi ilmu. Tapi kecil apapun keimanan yang pernah ada di dalam hati kita, Allah hargai itu. Akhirnya dijahit ku Allah. Kita mah sedang berikhtiar tong kadinya heula gitu. Makanya perbanyak kajian, perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah, ihya usunnah, lakukan sunnah untuk mengkifarati dosa-dosa kita. Karena ada sekelompok manusia, ukurannya pun harus keimanan. Di akhirat yang berkumpul di halaman surga jika di halaman masjid. Tapi ya stempelan tarangna jahanamiyun. Kalau disundakeun mantan neraka. Tapi mau disurakan ku ahli surga teh. Woi timarana wae woi. Moal. Kan ahli surga mah biqalbin munib, membawa hati yang bertaubat, biqalbin salim, hatinya tedengki. Di mana wae pi? Urang geus main roller coaster geus naon. Emang di mana eta naon stempelna tarang? Euy ngojai heula euy. Nah ulah sampai, makanya benahi, berteman, belajar tentang iman, lalu apa follow up dari iman itu. Maka kesimpulan sementara bae teu beres ke onang deui we. Wal asri, demi waktu. Investasi lo hati-hati. Aset waktu teh, detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju, investasi eta. Demi waktu sungguhnya manusia merugi. Illal ladzina, nu pertama saha? Amanu, menuntut kalau sudah dirinya beriman wa amilus solihah. Jadi syarat amal soleh mah harus ada iman. Insya Allah kita akan bedah kalau ada kesempatan di lain waktu tentang apa itu amanu, apa itu amilus solihah. Kenapa amilus solihah selalu terkait dengan amanu? Oke, buruh nate wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama, seluruh fasilitas ruziku jadi rizki minha min samarati rizqan qal. Kaget ahli surga itu, hei baheula aing hayang masjid kieu boga sorangan ku Allah dibere, malah ditambahkan seperti surat Qaf tadi. Kaget, qal rizqan qal, mereka mengatakan, dijawab ke Allah, qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Tidak hanya ini, aku sediakan walahum piha azwajum, nusok dicemburui, diramekeun baheula tuh hiji jelema 70 bidadari. Wahum piha khalidun, dan kau abadi di dalamnya. Giung tah, mangga mamam. Si ibu-ibu inu ieu moal timuru asa amalna sarua, imanna sarua dengan bidadaranya, dengan pasangan barunya. Sudah tidak haram di sana, mabok jadi boleh, salat jadi geus teu meunang. Mentak sing sabar, mending lelah ayeuna mending lelah engke. Lelah itu gara-gara tidak lillah. Saepi jadwalna sapoe genep 7 tapi awakna stabil. Saya berpikirnya sederhana, mending capek ayeuna daripada capek engke. Saatnya menikmati hasil engke mah. Karena janji Allah itu benar. Ada yang Allah tidak bisa, Bu. Allah tidak bisa berbohong. Satu janji Allah, catatan terakhir, udkuruni adkurkum. Kau ingat aku ingat kamu. Kalau kau lupa aku sediakan neraka untukmu. Karena aku ingat kamu, kenapa kau melupakanku? Ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, aku penuhi. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Intan surah yang surkum, tolonglah agamaku nanti aku tolong. Bukan agama Allah lemah. Islam tidak perlu kita yang perlu Islam.
Dakwah tidak perlu kita yang perlu dakwah. Apalagi terakhir, kau bermaksiat kepadaku, beristighfirlah sebelum ajalmu tiba, karena akan aku ampuni. Bahaya, terlambat datang nantinya. Jangan main-main dengan api neraka. Dosa terbagi dua, ada dosa besar, ada dosa, waduh ngunah pisan dosa kecil. Ayak itu neraka hanet kuku. Dosa besar ada dosa paling besar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk. Tidak ada dosa besar kalau ditaubati. Nggak ada manicure, pedicure. Ada dosa orang maletik. Jangan main-main dengan dosa. Seperti orang kafir menganggap dosa itu seperti menganggap lalat di depan hidungnya. Allah tidak bisa berdusta. Kau ingat aku ingat kamu. Kau berdoa kepadaku, aku ijabah doamu. Kau bersyukur, aku tambahkan. Kau tolong agamaku, aku tolong. Kau berdosa, beristighfarlah. Maka berteman, belajar tentang iman. Ini belum tuntas sebetulnya mah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun harus menyelesaikan perkara iman ini, harus selesai hari ini. Quran begitu dalam, dikodok kulengan Ustaz Epi nu penekil ugil-ugilan. Oyak-oyak nu lagragna pulungan. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Sisa 10 menit untuk interaksi sama kita. Silakan Pak MC. Barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya. Dari Iwan dulu. Ada? Langsung nanya. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Oke, ini ngebahas tentang iman, Islam, sama ihsan. Dan tadi dikatakan harus kita itu dianjurkan untuk banyak kajian gitu ya Ustaz. Sedangkan yang saya lihat sekarang itu musuh Islam itu banyak ya Ustaz. Yang mulai Yahudi, Syiah dan lain-lain yang mau menyesatkan Islam itu sendiri. Dan mereka pun pasti mengajarkan tentang iman. Nah, lalu hemat kita sebagai ya masih dibilang awam, masih dibilang kurang dalam ilmu, bagaimana kita menyortir ilmu ini gitu Ustaz, untuk membedakan yang sebenar-benarnya iman dan yang sebenar-benarnya ilmu. Mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna dina indallahil Islam. Itu kan sudah batasan orang beriman. Hanya Islam agama yang diridhoi. Karena semua mengajarkan kebaikan. Hati-hati dengan pluralisme. Semua agama benar. Semua agama kedamaian. Enggak, terjebak 3 ideologi kata Patih Karimah. 1, ideologi Islam. Yang bahaya yang 2, ideologi sekularisme, keduniaan, materialistik. Yang ketiga, komunis. Tidak ada kaitan dunia dengan Allah. Allah sudah mati. Saya lihat video dialog di Suriah. Kenapa Suriah terus-terusan konflik? Siapa yang mengganggu wilayah kami katanya? Bashar Assad. Allah pun kami lawan. Keren gak? Riweuh. Tapi kalau diantep lain Allah tuh bisaeun ujian keimanan bagi kita. Nah, masalah agama yang lain pun mengajarkan keimanan. Ini Ustadz gimana? Makanya perlu ilmu. Islam membatasi inna dina indallahil Islam. Maka yang disebut amal soleh itu harus ada iman. Punten. Orang di luar Islam pun charity-nya lebih juara. Pertanyaannya amal soleh lain. Ada orang luar Islam nyumbang kebanjiran, nyumbang bencana alam. Pertanyaannya bagi mereka amal soleh bukan? Amal kebaikan aja. Karena di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena bukan dasar iman. Iman mah harus yakin yang memerintahkan itu teh Allah. Contoh lain. Orang Hindu bisa hormat nggak ke ibunya? Lebih hormat mereka mah. Tong boro ka indung Hindu mah. Tanggal we dierokan. Sok ka Bali, tanggal marake samping. Saking arifnya kepada alam. Tapi motivasinya bukan dari iman. Tradisi saja, kearifan saja. Kita mah nyokot runtah di masjid hiji ge jadi amal soleh. Karena dasarnya iman. Mithqala dzarratin ya roh. Maka tetap inna dina indallahil. Harus belajar tentang Islam. Karena di luar Islam Allah tidak meridhoinya. Agama yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Hari ini
telah ku sempurnakan agamamu, dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu. Biar nikmat, lakukan saja perintah-perintah Islam, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan telah ku relakan Islam jadi agamamu. Di luar Islam ujian bagi kita. Jangan dipandang, punten ya, kalau ada pilihan 4, tapi syaratnya pilih 1. Bagus lawannya benar, bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. Pilih mau yang mana? Bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. 4 ini muncul. Pilih salah satunya. Pilih mana? Pilih bagus, jelek, salah atau benar? Kalau benar pasti bagus. Tapi bagus belum tentu benar. Contoh, ngesna Islam ya. Salat subuh standarnya seberapa rakaat? 2 wae alus, komo mun genep bisa tuh? Wah, genep aing mah menang arisan ya. Salat subuh teh ngungked we genep. Naon eta salat genep cengkerisuk. Nya 2 wae alus tad, komo mun genep nah teu 8. Kan tidak begitu. Nah, itulah iman. Tuntutannya amal soleh itu sesuai juklak, petunjuk pelaksanaan. Maka ada bab innamal a'malu bin niat. Belajar masuk we kasaha, tapi yang akan dipertanyakan dari mana kamu berbuat itu. Ya, rada